Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kembali kepada Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Saya pertama-tama ingin memberikan semua puji bagi Tuhan yang telah memberikan bantuan dan juga kesehatan agar kita dapat mendukung bersama saat ini dengan keadaan yang sehat. Meskipun tidak dapat bertatap muka, saya harap semua yang dapat Anda gunakan dapat meminta informasi yang akan saya sampaikan di sini. Kemudian saya ingin berterima kasih kepada panitia penyelenggara acara yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul Pentingnya Pendidikan Moral. Hadirin yang berbahagia, pendidikan adalah suatu upaya untuk mengajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani para peserta didik. Pada hakikatnya, pendidikan adalah suatu upaya untuk merubah tingkah laku seseorang sebagai transformasi budaya serta memberikan ilmu pengetahuan. Sedangkan moral adalah suatu perbuatan, tingkah laku, ucapan seorang interaksi dengan orang lain. Moral juga dapat diartikan sebagai suatu norma atau suatu konsep tentang kehidupan yang dijunjung tinggi oleh sebagian besar masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan moral adalah suatu upaya pembentukan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan, dan perbaikan suatu perilaku peserta didik agar mereka mau dan mampu melaksanakan tugas-tugas hidupnya secara selaras, serasi, dan seimbang. Pendidikan moral sangat penting di kalangan remaja karena remaja merupakan aset sumber daya manusia di masa yang akan datang. Pengembangan kualitasnya pun harus dimulai secara terpadu melalui pendekatan struktural. Namun kenyataannya saat ini Indonesia sedang mengalami krisis moral, terutama di kalangan remaja. Seperti maraknya tawuran antar pelajar, serta banyaknya tindakan asusila yang dilakukan oleh para remaja negeri ini. Maka dari itu, pendidikan diharapkan dapat memperbaiki moral remaja saat ini. Hadirin sekalian, pendidikan moral memiliki banyak manfaat di kehidupan khususnya bagi para remaja. Yang pertama, moral dapat berperan sebagai penanda kualitas diri. Seseorang yang memiliki moral yang baik, maka orang tersebut akan dipandang sebagai pribadi yang baik pula. Karena orang yang bermoral baik akan selalu melakukan hal yang baik tanpa pernah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, dengan adanya moral, kita dapat mengendalikan diri kita. Seseorang yang memiliki moral yang baik, maka dia akan mengendalikan dirinya sendiri dari berbagai pengaruh diri dan ancaman yang berdampak buruk dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, moral menjadi pedoman hidup bagi setiap manusia. Dalam kehidupan ini banyak hal yang positif maupun negatif. Maka diperlakukan pedoman atau pegangan dalam hidup ini agar segala perbuatan yang kita lakukan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, melihat krisis moral yang dialami Indonesia saat ini, ada hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendidikan moral di Indonesia. Yang pertama, sebagai remaja hendaknya kita mengikuti berbagai organisasi yang bersifat positif baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, seperti OSIS, Pramuka, MR, Forum Anak, dan sebagainya. Karena dengan mengikuti organisasi, kita dapat bersosialisasi, menjaga tingkah laku dan ucapan kita terhadap orang lain. Yang kedua, mengikuti berbagai macam sosialisasi guna mengembangkan mental, moral, sosial, serta segala aspek yang menyangkut kepribadian seseorang. Yang ketiga, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendirinya tanpa ada paksaan dari luar hanya datang dari keyakinan seseorang yang beragama yang harus ditanam sejak kecil. Yang keempat, jangan mudah terpengaruh pengembangan zaman. Era globalisasi saat ini sangat mempengaruhi moral anak bangsa, karena mereka menerima semua pengaruh dari luar tanpa melihat apakah hal tersebut sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia atau tidak. Maka dari itu, sebelum menerima seluruh pengaruh pengembangan zaman, sebaiknya kita sesuaikan terlebih dahulu dengan norma-norma yang ada di negara ini. Hadirin sekalian, melihat krisis moral yang terjadi saat ini, berbagai macam manfaat
yang kita dapat dari pendidikan moral. Maka tidak salah rasanya pendidikan moral sangat penting saat ini, khususnya di kalangan remaja. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan pendidikan moral baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah agar para remaja saat ini dapat memiliki moral yang lebih baik. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang saya sampaikan hari ini dapat menambah wawasan tentang pentingnya pendidikan moral. Maaf jika terdapat kata-kata yang salah digunakan maupun disengajai atau tidak. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Bapak, Ibu, Guru, dan teman-teman semua senantiasa sehat.